mana luka yang kau cinta? Saat bisu jadi bahasa, kau berdiri tanpa takut. Meski badai datang menyambut, engkaulah nyala api di malam gulita, sang putri bangsa yang tak pernah lelah. Saat banyak diam, kau pilih berkata, rakyat harus tahu kau bersuara. Bukan panglima atau tentara, tapi suara nurani sejati. Tak untuk ancaman busuk kuasa, hanya kaulah yang berani berdiri. Sejarah akan menulis namamu sebagai cahaya dalam kelam bangsaku. Engkaulah nyala api di malam gulita, suara-Mu warni tak pernah lelah. Saat kebenaran jadi barang langka, kau lawan gelap dengan cahaya. Ini suara Ibu Pertiwi yang bangkit berdiri takkan dibeli. Dia yang berdiri, suara hati Indonesia belum mati. Terungkap kondisi kesehatan Jokowi yang sebenarnya hingga penyebab muncul flek hitam di wajah mantan presiden itu. Rupanya Jokowi menderita alergi kulit dan kini dalam tahap penyembuhan. Lantaran penyakit alergi kulit itu, Jokowi absen menghadiri upacara Hari Lahir Pancasila di Istana Negara pada Senin 2 Juni 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa dimanapun Anda berada, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dalam beberapa hari terakhir, publik ya kita semua dibuat terkejut dengan penampilan yang berbeda dari Pak Joko Widodo. Ada perubahan kulit wajah yang sangat signifikan sampai ke leher ya. Apakah Pak Jokowi sakit atau stres ya? Saya coba lihat dari melansir dari salah satu media geloranews.com tanggal 3 Juni 2025 ya. Jadi yang disampaikan di publik ya, bahkan sampai Presiden Jokowi tidak bisa menghadiri peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di Gedung Pancasila. Kemudian ajudan pribadi beliau, Kompol Syarif Fitriansa, memang memastikan Pak Jokowi memang sedang dalam penyembuhan penyakit kulitnya, ya karena alergi begitu ya, dan diderita sejak pulang dari Vatikan. Jadi memang mengalami gangguan yang cukup mengganggu aktivitasnya. Dan memang akhir-akhir ini kelihatan ya Pak Jokowi itu pakai kemeja putih lengan panjang, yang biasanya pakai celana hitam tapi juga pakai jaket tinggi, pakai topi atau pakai peci ya. Memang kelihatan berbeda dan ini bukan hoax ya, konfirmasi diberikan oleh ajudan pribadi beliau bahwa memang Pak Jokowi itu mengalami penyakit kulit ya, alergik ya gitu. Menurut Pak ajudannya. Nah, jadi kan menimbulkan berbagai macam polemik ya kalau tidak ada sebuah penjelasan yang memuaskan bagi publik. Ya, sehingga publik jadi spekulasi, kemudian berbagai macam polemik. Nah, kalau saya melihat dari aspek pertanyaan-pertanyaan yang muncul, apakah Pak Jokowi stres? Dan apakah stres itu bisa mengubah wajah ya, gitu ya. Nah, jadi sudut pandang ilmu kedokteran nih, gitu ya. Stres yang kronis ya terus-menerus berlangsung lebih dari 6 bulan, memang bisa mempengaruhi penampilan wajah secara signifikan. Ada beberapa masalah kesehatan yang bisa mempengaruhi yang dipicu oleh stres dan bisa mempengaruhi penampilan wajah ya. Yang pertama itu sejenis penyakit autoimun yang namanya psoriasis atau dermatitis. Psoriasis atau dermatitis ini itu bisa keluar tanda dan gejalanya karena dipicu oleh stres yang kronis. Kemudian juga menimbulkan melasma atau bercak-bercak hitam, ya. Ini juga timbul secara tiba-tiba karena faktor stres, ya. Kemudian sebenarnya sejak lengser ya, sejak 20 Oktober 2025 memang kelihatan sekali bertambah tua dengan signifikan ya. Jadi memang ada penurunan elastisitas kulit dan ini dipicu, diprovokasi oleh stres ya. Memang stres itu mempercepat penuaan, membuat wajah tampak lebih kusam, tua,
ya. Kemudian terjadinya karena adanya gangguan pola tidur, jadi tidur nggak nyenyak. Kemudian terjadi gangguan pola makan juga, sehingga imunitas menjadi turun, sehingga turut memperparah dari penampilannya. Nah, kemudian ada satu lagi yang memang kita juga cukup terganggu ya selama 10 tahun Pak Jokowi menjadi presiden itu adalah kebiasaannya berbohong atau mitomania ya, berbohong patologik, mitomania. Kenapa? Karena sering sekali gitu, hampir setiap hari belum melakukan kebohongan ya. Nah, ini apakah mitomania itu bisa menyebabkan perubahan fisik ya? Bisa. Karena mitomania itu adalah kondisi psikologis di mana seseorang itu kompulsif ya, senang sekali berbohong. Nggak perlu berbohong aja berbohong ya, itulah mitomania. Dan kenapa sih orang bisa mengalami mitomania? Karena dia itu ingin membentuk citra atau melindungi dirinya dari kebenaran-kebenaran. Nah, tetapi penderita mitomania suka nggak sadar kalau ternyata secara tidak langsung bisa mengubah wajah secara biologis. Kenapa? Karena ada stres internal yang kronis ya. Kalau orang bohong itu sebenarnya kan hatinya nggak tenang. Jadi ada sebuah apa ya sebuah pergolakan batin gitu, rasa bersalah juga dan ketakutan kalau kebohongannya terbongkar. Dan ini yang bisa menimbulkan gangguan hormonal, psikosomatik, insomnia, nggak bisa tidur atau susah tidur, dan gangguan mood dan semuanya itu akan berdampak kepada penampilan di wajah. Jadi, jika seseorang mengalami tekanan psikologis besar sekali karena menyembunyikan sesuatu, bohong terus, maka bisa terjadi indirect physical impact, terutama yang kelihatannya di appearance, di wajah. Kemudian berikutnya, ya saat ini kan beliau didera isu ijazah palsu. Ya, dugaan ijazah palsu ya, dilaporkan dan melaporkan, termasuk yang dilaporkan sama beliau kan saya nih, dan teman-teman para aktivis dan akademisi. Yang memang bikin stres ya karena kan argumentasi-argumentasi yang disampaikan oleh kami kan memang cukup signifikan. Nah, ini sebetulnya kan mudah sekali ya untuk diselesaikan, yaitu apa? Dengan Pak Joko Widodo sendiri menunjukkan ijazah aslinya beres sudah, nggak usah stres sendiri dan nggak usah membuat rakyat stres ya dengan polemik yang berkepanjangan seperti ini. Nah, tetapi kalau ada misalnya perasaan terancam atau terbongkar, maka secara psikologis bisa menjadi beban luar biasa bagi seseorang di posisi pejabat publik seperti Pak Joko Widodo ini, 10 tahun menjadi presiden dan kemudian dilanjutkan menjadi pengawas dan antara. Jadi posisi beliau sampai dengan hari ini masih pejabat publik ya. Dan ada tekanan politik karena cawe-cawenya, karena Gibran, ya, demonstrasi yang terus-menerus. Lalu opini-opini publik yang negatif terhadap beliau, ini akan menumpuk stres sistemik, ya, terbayangkan nih ya. Maka jika benar-benar terjadi perubahan signifikan dari penampilan wajah dan leher, yang ini berasal dari faktor kesehatan atau tekanan mental, maka ya sebagai warga kita juga perlu bertanya ya, kenapa sih gitu? Apa sih sebenarnya terjadi di balik panggung kekuasaan yang kita nggak bisa lihat? Kenapa Pak Jokowi sangat enggan untuk menunjukkan ijazahnya? Kalau memang ada ijazah ya tunjukkan aja gitu. Daripada malah menimbulkan stres kronis yang seperti ini. Kemudian ada tanda-tanda yang coba untuk ditutupi dengan penggunaan jaket ya. Biasanya memang kelihatan tuh. Salah satu diferensial diagnosisnya itu adalah akanthosis nigricans. Jadi pada warna kulit lebih besar, lebih gelap, lebih kasar, kemudian sampai ke leher. Cirinya kehitaman, kemudian menebal, ada tekstur-tekstur khusus seperti beludru gitu. Sebabnya ya macam-macam, terutama karena sindroma metabolik yang dipicu oleh stres ya. Nah, makna politis atau simbolisnya, jika benar ini ya, ini bisa menandakan kelelahan sistemik atau gangguan metabolik yang sudah lama berlangsung. Stres nggak bisa tidur, nggak bisa makan dengan teratur ya. Kemudian itulah makna politis dan simboliknya ya. Kemudian diferensial diagnosis yang berikutnya adalah psoriasis inversus atau psoriasis. Ini adalah bagian dari penyakit autoimun dan dia juga suka menyerang leher, wajah, ya lipatan-lipatan, terus gatal, ya kemudian ada lapisan sisik yang halus, ya. Dan ini sangat kuat berhubungan dengan stres psikologis ya atau penyakit autoimun sendiri. Ya, kemudian ada dermatitis ya kayak eksim gitu. Nah, bisa jadi ini eksim atau dermatitis itu muncul ketika habis kunjungan di Vatikan ya udah cukup lama.
karena iritasi pakaian tertentu, keringetan, polusi, dan menyebabkan pigmentasi di wajah maupun leher. Kemudian ada kebiasaan baru yang kita lihat pada Pak Jokowi ya, suka pakai jaket kan sekarang ya. Ini kompensasi fisik atau psikologis ya, coba ya kita perhatiin. Karena ada sebuah perubahan gaya yang sangat signifikan ya pasca beliau lengser. Ada satu gaya yang beliau coba pertahankan dengan kemeja putih lengan panjang dan celana hitam lagi ya, tapi sudah tidak pakai pin presiden gitu. Itu yang sebetulnya juga setiap hari beliau pakai, tapi tambahan sekarang. Suka tambahan dilapisi dengan jaket kerah tinggi gitu, lalu pakai topi dan pakai peci. Atau sekarang kalau nggak pakai baju putih celana hitam, pakai gaya formal. Biasanya suka kemeja batik gitu ya, seperti itu. Nah ini apa ya maksudnya kok suka pakai jaket akhir-akhir ini? Ya sebenarnya itu eh, seseorang yang sedang mengalami ada masalah kesehatan dan kemudian kelihatan di leher gitu, suka masking ya gejala fisik, misalnya menyembunyikan. Dengan apa? Ya dengan jaket, dengan macam-macam. Kemudian pada kondisi tertentu, macam alergi kulit tertentu, karena provokasi dari gangguan tiroid, ya Cushing syndrome atau sindroma metabolik, maka penggunaan jaket itu karena dia selalu merasa kedinginan. Jadi sensasi tubuh terhadap suhu itu berubah dengan adanya disturbance metabolik ini ya. Jadi memakai jaket bisa menjadi mekanisme kenyamanan biologis. Nah, kalau dari sisi simbolik ya, masking identitas atau psikologis nggak nih? Karena jaket suka sekali dipakai dalam dunia intelijen atau dalam dunia simbolik ya, sebagai sebuah perisai. Kayak ada orang pakai jaket tuh kayak pakai perisai, membatasi bonding atau keintiman visual publik dengan orang yang lain. Dan kalau kita lihat dari sudut pandang psikologi sosial, sebenarnya apa yang kelihatan di Pak Jokowi sekarang, baik dari wajah, kulit, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang berubah, berbeda, itu menunjukkan adanya ketegangan batin, adanya keinginan untuk jaga jarak dari rakyat, nggak sedekat dulu, dan atau itu adalah manifestasi dari rasa bersalah atau kecemasan yang tidak disadari. Ya. Kalau dalam dunia intelijen, penggunaan jaket, hoodie, topi gitu ya, suka diasosiasikan dengan proyeksi anonimitas, menghindari sorotan atau dia sebenarnya adalah pemain pengganti gitu ya, body double. Sekarang kita coba refleksi secara psikopolitik ya. Jika perubahan wajah, tanda-tanda kulit, gaya berpakaian juga ikut berubah dan diamati secara konsisten benar, maka ini bisa menjadi indikator bahwa tubuh yang bersangkutan sedang berteriak atas tekanan-tekanan, konflik batin, atau kelelahan struktural menghadapi stakeholdernya. Nah, rakyat, ya kita semua, melalui kepekaan kolektif, crowd intuition, ya, mungkin sedang merasakan sinyal-sinyal bawah sadar dari tubuh mantan presiden ini. Dan ini yang menegaskan ya bahwa pemimpin itu bukan hanya dilihat dari pidato, tapi dari bahasa tubuh, bahkan dari kulit wajah leher, nggak bisa mendustai semua orang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti saya akan eksplor pada hal-hal yang detail berikutnya. Nantikan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.